Ya, selamat bertemu kembali teman-teman. Perkenalkan, saya Kristan. Session kali ini kita akan membahas soal sesi kedua dalam mata kuliah karakter bidik agama yang dengan judul subtopik yaitu religion in general. Uh, Baik, kita akan coba mulai bahwa apa-apa saja. Ya, teman-teman, tujuan sesi ini adalah kita akan mempelajari bagaimana kita beragama dalam kehidupan manusia, lalu juga bagaimana manusia termotivasi untuk beragama, lalu tipe-tipe dari agama, lalu terakhir adalah substansi dari agama itu sendiri. Semuanya dengan baik. Ya, pertama adalah bagaimana agama dalam kehidupan manusia. Agama merupakan pengakuan atau tanggapan manusia terhadap adanya kekuatan supranatural dan adikodrati. Teman-teman bisa lihat bahwa agama memberikan orientasi dasar bagi manusia dalam bersikap, berperilaku sebagai makhluk yang mengakui eksistensi Tuhan. Ya, terutama dalam realitas yang pada ini. Kita bisa lihat agama juga akan dia memberikan visi eskatologis, visi parusia, dan visi-visi yang akan memberikan keterangan batin, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan batin yang mencakup sifat-sifat emosional dan sebagainya. Ya, adalah motivasi orang dalam beragama. Nah, biasanya ada tiga ini kira-kira secara garis besar yang coba dirumuskan secara garis besar oleh para ilmuwan agama. Kita bisa lihat misalnya pertama orang beragama itu biasanya untuk mencari jawaban yang mendasar atas pertanyaan-pertanyaan yang biasanya tidak bisa dijawab oleh sains dan teknologi. Ya, nah, biasa kita tahu sendiri bahwa banyak hal-hal yang masih bisa belum dijelaskan secara ilmiah, teman-teman. Maka dari itu agama biasanya menjadi jawaban, alternatif jawaban untuk mengungkap itu. Ya. Lalu berikutnya adalah bagaimana kita bisa mengatasi keterbatasan manusiawi yang dialami dalam hidup. Ya, manusia tentunya kita paham semua, apalagi kita yang lahir dalam tradisi agama, bahwa kita semua pasti punya keterbatasan karena kita bukan makhluk yang sempurna, kita pasti punya kesalahan dan sebagainya. Nah, agama di sini juga bisa berperan untuk bisa membuat orang-orang yang tidak menemukan jawaban itu untuk termotivasi untuk bagaimana mereka memeluk agama dan beragama. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana agama juga bisa membantu kita untuk dapat menciptakan keteraturan dan kohesi sosial. Kita tahu agama selalu mengajarkan prinsip-prinsip kemanusiaan, prinsip-prinsip keteraturan dan sebagainya. Di mana agama tentunya semua punya goal yang sama. Bukan berarti saya bermaksud ini, tapi goalnya itu sama. Pasti agama ingin ke sebuah tatanan yang lebih baik, buat tatanan kemanusiaan yang lebih baik, hidup harmonis dengan sama manusia, hidup harmonis juga dengan alam semesta, dan tentunya secara vertikal kepada sang pencipta itu sendiri. Ya. Nah, ini tipologi agama, para ilmuwan agama atau fenomenologi agama biasanya memberikan tipe-tipe berdasarkan tiga garis besar yang kita bisa pakai lah, terutama tipe relevation atau pewahyuan. Ini kita bisa lihat teman-teman, ini biasanya mencakup pada agama yang terdapat dalam Abrahamic tradition, yaitu pada agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Lalu ada juga yang disebut tentunya yang non-relevation. Itu diasumsikan biasanya berdasarkan mereka hadir berdasarkan dari sebuah evolusi tradisi dan budaya. Ini bisa terdapat dalam tradisi-tradisi yang terjadi pada agama Buddha, agama-agama Timur, Shinto, Taoisme, dan Konghucu. Ya. Lalu yang berikutnya adalah tipologi berdasarkan misi atau pewartaan atau dakwah. Kita bisa tahu bahwa agama Islam, agama Kristen, dan agama Buddha termasuk yang dalam tipologi dakwah karena mereka mengajak untuk orang-orang mengikuti ajarannya. Gampang itu kalau untuk menentukan itu. Contohnya biasanya yang punya agama dengan tipologi misi dan pewartaan itu dia dipeluk oleh tidak hanya satu etnis, dia tidak hanya dipeluk oleh dalam satu suku bangsa, dia akan dipeluk oleh berbagai macam suku bangsa. Nah, berbeda dengan agama-agama yang non pewartaan, biasanya dia hanya akan dipeluk oleh satu suku bangsa tertentu, satu etnis tertentu,
satu entitas tertentu yang batas geografis bahkan. Kita bisa lihat itu ada Hindu, Yahudi, termasuk Konghucu di sana terdapat. Ya, nah ini juga menjadi tipologi yang bisa kita kategorikan untuk identifikasi tipologi agama itu sendiri. Lalu berdasarkan geografi, tentunya teman-teman bisa tahu ya di Jazirah Arab, antara Asia Timur Tengah itu kita tahu Ibrahimic tradition, agama Ibrahimik itu ada agama Islam, agama Kristen, agama Yahudi. Mereka hadir di Asia Timur Tengah. Lalu agama Arya seperti Hindu, Zoroaster, Jainisme mereka di Asia Tengah, Asia Selatan. Ya, lalu untuk berdasarkan geografis yang lainnya, contohnya Asia Timur atau Mongolian, itu ada agama Konghucu, agama Shinto, agama Taoisme. Namun selain itu ada juga yang sintetis dulu dari semuanya tuh. Ya, termasuk juga dia memang punya tipe muatan, makanya agama Buddha begitu terbuka, begitu open sehingga dia menjadi sintesis secara geografis tuh dari Mongolian dan Arya tuh. Kita kenal misalnya agama Buddha Mahayana, Buddha China, Buddha Jepang dan sebagainya. Itu teman-teman yang bisa kita lihat dari tipologi-tipologi agama yang ada di dunia ini secara garis besar. Iya. Lalu bagaimana soal substansi agama? Ya, substansi agama biasanya ada dua variabel. Biasanya ada pengakuan dan akidah. Pengakuan adanya ada roh-roh di alam semesta ini yang bisa berpikir, bertindak seperti layaknya manusia tapi di luar keterbatasan manusia. Lalu akidah adalah bagaimana adanya rangkaian tentang keyakinan terhadap Tuhan itu sendiri yang juga bisa menjadi faktor bagi koherensi masyarakat secara sosial. Berikutnya kita lihat bagaimana asal-usul agama itu. Kalau menurut Taylor, ia berasal dari satuan psikis yang menyebabkan manusia memiliki potensi-potensi spiritual dan pikiran yang sama. Manusia biasanya sama dalam berpikir dan bertindak, sehingga kita bisa menyaksikan ada kesamaan-kesamaan di antara budaya seluruh dunia. Ya, yang bersumber dari kesamaan mendasar dalam benak manusia. Karena kebanyakan budaya adalah hasil kreasi manusia. Bisa kita lihat misalnya contoh-contoh cara-cara berdoa manusia secara umum menghadap ke langit segala macam, lalu menunjukkan mata yang meram dan segala macam, kekusukan dalam berdoa. Itu kesamaan yang dimaksud, kesamaan satuan psikis itu. Ya, lalu satuan psikis itu adalah ada dalam pandangan intelektualisme memberikan asumsi agama dalam seluruh ruang dan waktu. Selain perbedaan-perbedaan yang ada, mereka juga memiliki fenomena yang sama. Bahkan kadang-kadang sumber substansinya sama. Bisa kita lihat tuh dalam konteks Ibrahimic tradition yang melahirkan Yahudi, Islam, Kristen. Seperti itu teman-teman. Oke. Nah ini karakteristik agama biasanya ada 5 teman-teman. Akan bisa disebut sebuah sistem agama biasanya dia kalau dia punya kepercayaan agama. Lalu dia juga punya simbol. Ya, simbol-simbol segala macam. Lalu ada religious experience, ada pengalaman keagamaan, ada pengalaman tiap individu yang punya pengalaman unik terhadap sesuatu yang di luar kuasanya. Lalu tentunya ada praktik-praktik agama, ya seperti ibadah, tata ibadah, liturgi dan sebagainya. Dan yang terakhir, yaitu ada followersnya, ada penganutnya, ada advocate-nya, ada advokatnya. Nah ini biasanya yang jadi kalau ini sudah terjadi dalam 5 karakter ini ini biasanya bisa disebut masuk dalam kategori sistem agama atau religion. Itu juga mungkin termasuk dalam tradisi-tradisi yang ada dalam local wisdom, agama-agama yang lokal. Itu juga banyak, dan makanya kita nggak mungkin tuh bisa bilang ini agama atau bukan menurut perspektif kita, karena itu harus based on advokatnya sendiri. Jika sistem ini terpenuhi, maka dia bisa masuk dalam kelima karakteristik agama secara umum. Begitu. Ya. Lalu bagaimana dalam membaca dan maknai agama, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa melihat pesan-pesan teks agama itu mutlak atau penting diperhatikan, bagaimana kita melihat rentan waktunya. Kenapa ayat-ayat suci itu muncul? Dalam konteks apa? Backgroundnya kenapa bisa muncul ayat itu? Bagaimana ada ideologi dalamnya? Ya. Lalu kita juga harus makna substantif dan moralitasnya, sehingga bisa dihadirkan dalam makna yang sekarang, yang up to date sesuai dengan. Baru dengan begitu kita bisa menangkap pesan-pesan religius itu menjadi yang sungguh mengubahkan kita. Karena kalau kita miss
konteks yang pada masa lalu ketika agama itu timbul lalu kita persepsikan dengan ansih dalam konteks yang sekarang, nah itu bisa juga multitafsir. Maka dalam memaknai pesan-pesan religius dalam kitab suci khususnya penting sekali dilakukan, misalnya dalam Islam ada pengkajian, ada semacam pemaknaan hermeneutik study atau sebagainya. Ini penting supaya kita tidak multitafsir dan salah menafsirkan, karena bisa keliru dan cukup jadi hal yang negatif. Ya, teman-teman, berikut adalah mind map tentang kesimpulannya bahwa bagaimana kita tadi sesi ini mempelajari bagaimana agama dalam kehidupan manusia, tentang pengakuan dan tanggapan atas kekuatan yang adikodrati, lalu bagaimana tentang motivasi beragama, ya, lalu juga dengan substansi pengakuan dan akidah orang beragama, lalu juga asal-usul satuan psikis agama itu sendiri, karakteristik agama, lalu juga bagaimana cara memaknai pesan-pesan religius untuk kehidupan kita, ya, dan juga tipologi-tipologi agama yang kita pelajari. Ya, teman-teman, terima kasih. Sekian sesi kali ini, kita tentunya bisa lanjutkan dengan diskusi dengan kelompok supaya kita bisa mempelajari apa yang menjadi poin-poin yang akan kita pelajari pada sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.